Jadi ketika kita beli Apple produk apapun itu, saat kita membeli produk baru, itu harganya benar-benar wah gila banget. Terus kemudian dalam beberapa tahun, setahun 2 tahun harganya udah drop banget. Jadi kalau kalian misal mau upgrade terus kayaknya oke, aku mau jual barangku yang lama untuk upgrade, itu aku menyayangkan banget sih. Karena ya itu kembali lagi ke kebutuhannya seperti apa. Halo Sobat HP, kali ini kita kembali lagi ke channel YouTube kita di anugrahpratama.com. Nah, kali ini aku membahas tentang kabar dan rumor-rumor yang terdengar kalau iPhone 17 bakal keluar tahun ini. Nah, kalau kalian sadar, setiap tahun, bahkan dalam beberapa tahun ke belakang, iPhone suka ngeluarin rilisan terbaru mereka, mulai dari iPhone kemarin 15, 16, sekarang 17. Nah, aku bakal ngebahas kira-kira se-worth it apa sih untuk kita beli iPhone yang baru, atau mending beli iPhone second deh. Mau tahu detailnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita ke rekomendasi beli bekas atau beli baru, kita bahas tentang update rilisan terbaru iPhone 17. Pertama, soal tanggal rilis. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu kabarnya. iPhone 17 ini bakal nongol di minggu kedua bulan September. Jadi siap-siap nih, mungkin sekitar tanggal 9 atau belasan lah di bulan September. Tandain di kalender kalian sekarang biar nggak ketinggalan aja, gitu. Nah, kabarnya iPhone 17 ini juga merilis 4 varian tipe. Ada iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan yang tentunya iPhone 17 Pro Max. Pindah ke desainnya, terutama buat model Pro nih. Ini nih yang paling banyak bocorannya. Katanya, tonjolan kameranya bakal beda banget. Nggak cuma bulat-bulat kecil lagi, tapi bakal memanjang gitu. Kayak di HP Pixel. Jadi kameranya bakal kelihatan lebih gagah dan beda dari sebelumnya. Terus ada kabar juga kalau rangkanya bakal balik lagi pakai aluminium. Bukan titanium lagi kayak yang sekarang. Dan yang paling unik, bakal ada semacam segmen kaca di bawah tonjolan kamera itu. Khusus buat wireless charging, plus logo Apple-nya juga udah digeser sedikit. Nah, soal warnanya, itu kalau nggak salah ada 15 pilihan warna. Tapi ini masih rumor ya, bayangin 15 warna, kita mau milih warna apa? Magic Hibiniu itu masih kurang loh, masih ada lagi. Nah, nggak tahu deh. Kita tunggu aja nanti rilisnya. Terus kalau untuk chipsetnya sendiri, ini bakal naik ke A19 dan A19 Pro buat versi Pro-nya. RAM di Pro juga naik jadi 12 GB. Multitasking makin lancar. Ya, kalau udah punya iPhone 17 kayaknya aduh, udah bisa apa-apa aja sih. Jadi kita tinggal nunggu kabarnya, rilisnya, dan tentunya harganya. Kalau kita lihat ke belakang nih, dari mulainya Apple muncul di permukaan. Tapi lucunya, sekarang itu bedanya antara generasi-generasi itu makin tipis. Dan karena itu juga banyak yang mulai ngerasa ngapain upgrade tiap tahun. iPhone 13 juga masih kencang banget kok. 14 juga baru turun harga. Sedangkan iPhone 17-nya ini yang baru rilis, voiceover, mostly cuma bawa improvement kecil kalau dilihat dari sisi pemakaian sehari-hari. Kurang lebih mungkin yang akan mengikuti tren atau gaya kehidupan era sekarang ya. Jadi mungkin temennya punya iPhone 17 pasti bakal kayaknya gue harus beli deh. Kayaknya aku harus beli deh. Kayaknya aku harus beli sama deh gitu. Jadi menurutku ini memang udah jadi live trend yang menurutku sangat besar. Dan kembali lagi ke kebutuhan kalian untuk apa. Kalau untuk tren kayaknya ya nggak apa-apa silahkan beli. Tapi kalau untuk kebutuhan yang normal-normal aja, nah, ini kita bahas nih. Enaknya beli baru atau beli second? Nah, ini pembahasan yang aku tunggu-tunggu banget. Sebenarnya ini kegelisahan aku sendiri sebagai pengguna iPhone. Ya, ini kalian bisa lihat 11 Pro. Dan kalian lihat ini sekarang harga 11 Pro di tahun 2025. Kalian bisa dapetin mungkin ya, itu bisa dapetin di harga bekasnya 4-5 juta. Tergantung memori yang kalian mau. Dan itu masih dalam kondisi mulus. Bayangin, 4-5 juta dengan harga barunya kalian tahu sendiri dong waktu awal launching 11 Pro itu berapa. Ditambah sekarang yang lebih menurutku prihatin lagi, para pengguna iPhone 13. Yang mungkin mereka kemarin baru bergembor-gembor ya, dan baru bahkan mungkin yang udah nabung nih dari setiap gaji bulanannya, baru bisa mencapai, akhirnya aku bisa beli iPhone 13 nih. Udah iPhone 13, 256, yang biasa. Nah itu udah nabungnya lumayan. Tiba-tiba tahun 2025 drop harganya, turun banget. Dan kalau kalian bisa lihat itu harga iPhone 13 second, kalau aku ngeliat beberapa temanku
Yang jual itu around 5 atau 6 itu udah bisa dapat iPhone 13. Bahkan kalau yang mau udah spek tinggi, iPhone 13 itu di 7 sampai 8 udah oke banget gitu loh. Sorry salah. Bahkan kemarin tahun 2024 akhir Desember, aku coba riset untuk cari harga iPhone 13 second, itu masih di harga 7 sampai 8 udah dapet. Itu masih iPhone 13 yang biasa ya. Dan bayangin, sekarang mungkin udah drop banget harganya. Nah, ini yang jadi kegelisahanku sih, pengen nge-share ini ke teman-teman sobat HP. Mungkin ada yang ngerasain apa yang aku rasain juga. Jadi ketika kita beli Apple produk apapun itu, saat kita membeli produk baru, itu harganya bener-bener wah gila banget. Terus kemudian dalam beberapa tahun, setahun 2 tahun harganya udah drop banget. Jadi kalau kalian misal mau upgrade terus kayaknya oke, aku mau jual barangku yang lama untuk upgrade, itu aku menyayangkan banget sih. Karena ya itu kembali lagi ke kebutuhannya seperti apa. Kita ambil contoh iPhone 15 Pro Max yang waktu launching harganya 23 juta. Sekarang bisa dapat di harga 16 sampai 17 jutaan doang. Sementara performanya itu nggak jauh beda sama iPhone 17. Ya, jadi kurang lebih sangat drop itu harga dari iPhone ya. Tapi kenapa bisa sampai selalu euforia yang ada sebagai user Apple nih sangat tinggi dengan harga yang fantastis? Karena itu mereka ngebangun brandnya jatuhnya udah jadi marketing 4.0 gitu loh. Jadi kalau kalian ngerti, itu teknik marketing yang benar-benar gokil. Jadi kalau kamu mau gabung sama circle yang mungkin ya terlihat lebih mewah, kamu mau dianggap kaya, iPhone. Itu udah jadi trennya di Indonesia, iya nggak? Kalau kalian setuju, coba komen di bawah. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang idealis karena ada kebutuhan yang memang ya pertama faktor pekerjaan, emang untuk faktor penghasilan income-nya, dia harus live stream. Kalau pakai Android yang biasa-biasa kan agak kurang tuh. Tapi kalau pakai iPhone, ketika kita live stream di beberapa e-commerce, itu lebih oke kan daripada handphone Android lainnya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi jatuhnya memang kalau kita bicara investasi, itu yang termasuk investasi. Tapi kalau untuk gaya hidup, itu nggak bisa diinvestasi. Karena ketika kita, anggaplah ya, iPhone 17 bakal turun, terus kemudian kalian akan beli, dan berharap akan naik harganya, itu nggak mungkin banget, udah nggak mungkin banget gitu. Anggaplah itu rare atau limited juga, kayaknya susah. Karena iPhone itu nggak akan tinggal diam, akan terus growth, akan terus punya inovasi baru, dan akan punya produk baru terus. Jadi ya, investasinya ya di situ. Oke, aku mau mengembangkan live e-commerce-ku atau apapun itu. Itu worth it sih kalau emang kebutuhannya untuk invest bisnis kalian atau apapun itu. Sekarang kita bicara soal speknya. Nah, jadi itu yang aku maksud ketika memang ada kebutuhan untuk dari mungkin pekerjaan kalian, 14 Pro, 15 itu udah cukup banget menurutku ya. Jadi kembali ke kebutuhan kalian dan budget kalian seperti apa sih. Nah, tapi aku juga tidak membenarkan ya, aku jadi kayak netral aja lah. Ketika kalian ingin membeli bekas, benar-benar harus hati-hati. Jadi pastikan memang, biasanya aku prefer, kalau aku pribadi akan membeli iPhone bekas, itu aku lebih prefer beli iPhone bekas personal use. Jadi kayak, mungkin temanku udah pernah pakai iPhone 16, terus ada 17 keluar, dia mau pengen jual 16-nya. Otomatis kan, dia pasti akan ngikutin harga pasar yang ada di situ kan. Nah, aku better beli ke sana daripada harus beli ke toko gitu. Karena filtrasinya kayak agak PR ya, kita nggak tahu ya kalau di toko-toko itu seperti apa. Terus kalau dari teman kan kita mungkin tahu penggunaannya. Jadi menurutku ya worth it aja sih kalau mau beli bekas. Tapi tetap harus hati-hati karena tadi ada baterai health yang kita harus cek juga kondisinya. Terus pastikan emailnya udah cocok dan aktif. Jadi kayak ada mungkin yang masih bodong atau gimana. Nah, itu aku agak riskan lah. Jadi buat teman-teman, boleh kalian beli bekas, boleh juga kalian beli baru, tergantung ke kebutuhan dan budget kalian. Tapi untuk teman-teman yang mau beli bekas, harus diperhatikan dari kondisi handphone yang akan kalian beli. Dan buat teman-teman yang baru juga, nih yang akan mau beli baru, kalau budget kalian udah limited ya, I don't care lah. Tapi kalau budget kalian masih pas-pasan, aku lebih prefer fokus ke kebutuhan kalian seperti apa. Untuk investasi bisnis kalian, pekerjaan kalian, gasin. Tapi kalau cuma untuk ngikutin gaya, kayaknya mending nggak usah deh.
Nah, gimana menurut pendapat kalian nih Sobat AP tentang apa yang aku share kali ini tentang rilisnya iPhone 17? Rumor ya masih ya, aku masih belum tahu pastinya. Kira-kira apakah kalian setuju dengan pendapatku? Coba komen di bawah, aku pengen tahu menurut kalian. Ya, kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Aku sangat terbuka untuk Sobat AP bisa berkomentar apapun di bawah. Jadi aku tunggu komen-komen kalian di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!